Pak Prabowo Subianto sangat kehilangan gemoynya dan berkali-kali mengatakan mari kita mengadakannya dalam bentuk pertemuan di luar debat. Itu bertentangan dengan ilmu dan seni debat yang harusnya menyampaikan poin-poin paling penting walaupun sedikit saja dalam skala waktu yang memang terbatas. Saya bicara di berbagai forum global, ya waktunya 1 menit, 2 menit. Tapi saya pernah menyampaikan di depan Sekjen PBB dalam waktu 2 menit. Dan gagasannya kemudian diterima oleh Sekjen PBB. I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Governor of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Thank you, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres. Ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini, sehingga publik bisa mengetahui. Bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Kalau Bapak... Hal ini Anies dan Ganjar lebih unggul daripada Prabowo dalam debat kali ini. Yaitu tadi, Anies dan Ganjar mengeroyok Prabowo. Itu salah satu kesimpulan dalam debat yang menarik kali ini. Dan Prabowo akhirnya tidak bisa menjawab. Saya kira bukan alasan soal waktu. Karena ini debat memang ada waktunya. Seharusnya sejak awal Prabowo mengemukakan keberhasilannya dalam hal ini. Saya bertanya soal siapa yang menang debat kali ini. Jawabannya adalah Anies Baswedan. Kenapa? Versi netizen karena dia dianggap dia paling menguasai panggung, dia dianggap paling menguasai data. Performanya tuh paling bagus, hal yang sangat dinamis sekali gitu. Blunder Prabowo diundang diskusi di luar, katanya mau yang resmi dari KPU aja. Giliran debat resmi KPU malah ngajak diskusi di luar. Apakah ini menandakan Eyang Wowo sudah pikun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di TV News Indonesia. Nah, para sobat, debat tadi malam masih hangat untuk kita ulas kembali. Ya, Prabowo Subianto kocar kacir, babak belur, hancur lebur, dan kalah total dalam debat tadi malam. Banyak pengamat yang mengkritik keras debatnya malam ini. Mengapa Prabowo malah menantang debat di luar sana? Padahal ketika Prabowo dan si Samsul diundang diskusi atau debat, mereka berdua mengatakan, saya nggak mau debat di luar KPU, maunya yang resmi KPU. Adalah ketika debat di KPU malah ingin, ayo kita debat lagi di luar sana. Piyeto Eyang, piyeto Samsul. Inilah para sobat, kekalahan yang sangat fatal. Dan ini menyebabkan elektabilitas dari Prabowo Subianto akan jeblok. Di arena debat kedua calon presiden atau debat ketiga pemilu 2024, dan kita harus mengakui bahwa hari ini Pak Prabowo Subianto sangat kehilangan gemoynya dan berkali-kali mengatakan mari kita mengadakannya dalam bentuk pertemuan di luar debat. Itu bertentangan dengan ilmu dan seni debat yang harusnya menyampaikan poin-poin paling penting walaupun sedikit saja dalam skala waktu yang memang terbatas. Ya, benar apa kata Effendi Ghazali, di mana Eyang Wowo ketika dibukakan fakta oleh Mas Anies maupun oleh Ganjar, dia mengatakan data itu salah, tapi anehnya Eyang Wowo tak pernah mengemukakan data-data yang dimilikinya. Ini sangat aneh. Dan jawabannya adalah waktunya tidak cukup. Ayo kita adakan pertemuan di luar. Lah ini debat capres, Eyang. Debat capres. Kok malah ngajak pertemuan di luar? Ini bukan masalah pribadi antar calon, tapi rakyat Indonesia ingin mengetahui kapasitas capres dan kapabilitas capres. Jika dikasih waktu 2 menit, ya bagaimana memanfaatkan waktu 2 menit ini.
Eyang Wawa, ada baiknya lihat video ini di mana Mas Anies Baswedan dikasih waktu hanya 2 menit di hadapan Sekjen PBB, dan ide dan gagasan Mas Anies ini langsung diterima oleh Sekjen PBB. Inilah calon presiden yang sesungguhnya dibutuhkan rakyat Indonesia. Saya bicara di berbagai forum global, ya waktunya 1 menit, 2 menit. Tapi saya pernah menyampaikan di depan Sekjen PBB dalam waktu 2 menit. Dan gagasannya kemudian diterima oleh Sekjen PBB. I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Governor of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Thank you, Mr. Miller. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, good morning, everyone. The Honorable UN Secretary General, Mr. Antonio Guterres, fellow governors and mayors, ladies and gentlemen. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents, and this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. So, ladies and gentlemen, cities across the globe are taking bold actions. So is Jakarta. Jakarta commits to be a climate resilient city, and at the moment, Jakarta is moving from car-oriented development to transit-oriented development. And Jakarta is leading in sustainable transportation and mobility transportations, and we would like to continue even further. So in these occasions, ladies and gentlemen, allow me to propose the assistance that cities needs from the UN. The UN may have Eyang Wawa. Kita saksikan Eyang Wawa. Mas Anies Baswedan hanya dikasih waktu 2 menit untuk menjelaskan ide dan gagasan soal iklim, dan ternyata hanya dalam waktu 2 menit Mas Anies bisa meyakinkan Sekjen PBB sehingga ide dan gagasan dari Gubernur Indonesia Anies Rashid Baswedan ketika itu diterima oleh Sekjen PBB. Bayangkan Eyang Wawa jika ketika itu Anies mengatakan, Pak Sekjen PBB, waktunya 2 menit kurang. Ayo kita bertemu di lain waktu. Kita akan jelaskan apakah yang ngono Eyang Wawa. Kelemahan-kelemahan Prabowo ada di mana, dan itu betul-betul dimanfaatkan, dan Prabowo akhirnya tidak bisa menjawab. Saya kira bukan alasan soal waktu, karena ini debat memang ada waktunya. Seharusnya sejak awal Prabowo mengemukakan keberhasilannya dalam hal ini. Saya bertanya soal siapa yang menang debat kali ini, jawabannya adalah Anies Baswedan. kenapa? Versi netizen karena dia dianggap dia paling menguasai panggung, dia dianggap paling menguasai data. Performanya tuh paling bagus, hal yang sangat dinamis sekali gitu. Para sobat, dari berbagai analisa para pakar menyimpulkan bahwa Anies Baswedan pemenang debat tadi malam, dan Prabowo Subianto banjir sentimen negatif sudah terbuka pada kita semua rakyat Indonesia. Siapa presiden yang harus kita pilih? Ya tentu saja amin, Anies dan Gus Muhaimin. Kita ingin agar Presiden Indonesia 2024-2029 mencerminkan bangsa Indonesia yang cerdas, smart, cinta wong cilik, dan memiliki track record yang moncer ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, sehingga saking moncernya dijuluki Gubernur Indonesia. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.